Welcome to our channel. Henry Ford, seorang pria yang telah membangun Amerika Serikat dengan industri otomotifnya. Ia telah banyak berinovasi dengan mengembangkan produksi mobil massal pada akhir abad 19 hingga awal abad ke-20. Henry adalah sosok yang tak mudah puas dan selalu mencoba hal baru. Melalui berbagai inovasinya, ia telah jauh mengubah nasibnya. Bagaimana kisahnya? Nah, simaklah ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Membongkar mesin arloji. Henry Ford lahir pada tanggal 30 Juli 1863 di sebuah kawasan pertanian di wilayah Greenfield Township, Michigan, Amerika Serikat. Ayahnya bernama William Ford, asal Irlandia, sementara ibunya Mary Ford merupakan imigran asal Belgia. Semasa kecil, Henry telah memperlihatkan minatnya terhadap barang-barang yang menggunakan mesin. Seperti dilansir dari laman kumparan.com, saat Henry Ford berusia 13 tahun, ayahnya menghadiahkannya sebuah arloji saku. Harapan ayahnya, Henry merawatnya. Namun ia justru membongkar jam tersebut. Ia sangat berambisi untuk mempelajari kinerja mekanis pada arloji. Dan terbukti ia dapat memasangnya kembali seperti semula. Sejak saat itu, teman-teman dan tetangganya dibuat terkesan dan memintanya memperbaiki arloji mereka. Rasa penasaran Ford terhadap bagaimana suatu mesin dapat bekerja membuat ia terdorong menjadi seorang inovator di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada usia 16 tahun, ia memilih menjadi mekanik pada sebuah perusahaan pembuatan kapal di Detroit. Mobil pertama. Ketika saya bertanya kepada orang-orang apa yang mereka inginkan, mereka akan berkata, "Berikan kami kuda yang lebih cepat." Begitulah kata Henry Ford yang memicunya hingga dapat membuat rancangan mobil. Usai menikah dengan Clara Ellie Bryant pada tahun 1888, Ford bekerja sebagai insinyur di Detroit Edison Company. Karirnya melesat dengan bakat alaminya dan didorong menjadi chief engineer pada tahun 1893. Pada tahun yang sama, ia juga dikaruniai seorang putra, Edsel Ford. Ia mulai memikirkan konsep menciptakan kereta tanpa kuda pertamanya secara mandiri pada tahun 1892. Hal ini ia lakukan karena obrolan temannya soal transportasi yang lebih cepat dari kuda. Akhirnya, ia menciptakan mobil sederhana bertenaga bensin memiliki mesin 2 silinder dengan nama Ford Quadricycle. Ford sempat mengutarakan rancangannya ke Thomas Alva Edison, sang pemilik perusahaan Detroit Edison Company, dalam jamuan makan malam pada tahun 1898. Pertemuan kecil itu telah memotivasi Ford untuk mengembangkan penemuannya. Kejayaan bisnis. Melalui penemuan mobil pertamanya dengan gigi, Henry Ford pada saat itu mampu menguasai industri otomotif dunia dan membuat pabrik mobil terbesar di dunia. Melansir laman tirto.id, Ford membuat eksperimen mobilnya di bengkel belakang rumah dan mendirikan Ford Motor Company pada tahun 1903. Model T yang hadir pada tahun 1908 menjelma menjadi produk Ford yang paling sukses di pasaran. Produk tersebut awalnya sengaja dibuat sebagai transportasi praktis dan terjangkau bagi masyarakat. Tak membutuhkan waktu lama, mobil Model T diterima oleh masyarakat karena alasan terjangkau, serbaguna, daya tahan yang baik, serta perawatan yang mudah. Karena permintaan yang sangat besar, Ford mengembangkan metode produksi massal untuk mencukupi kebutuhannya. Maka pada tahun 1911, ia mendirikan pabrik perakitan pertama di Missouri dan meresmikan pabrik luar negeri pertama di Manchester, Inggris. Untuk meningkatkan produktivitas, Ford juga menerapkan sistem upah buruh pabrik sebesar $5 Amerika Serikat per harinya untuk 8 jam kerja. Memasuki tahun 1914, sekitar 500 lebih model T laku di seluruh dunia. Demi tetap mengejar permintaan, Ford lalu menambah hingga lebih dari 20 fasilitas produksi dan perakitan yang tersebar di seluruh dunia. Pabrikan mobil ini juga berhasil mengakuisisi Lincoln Motor Company
yang kemudian menjadi merek mobil mewah Lincoln dan Continental milik Ford. Bisnis Ford semakin maju selain Model T yang melegenda. Ford juga memproduksi truk dan mobil sedan seperti Mustang yang jadi produk andalan berikutnya. Ford bahkan sempat mengakuisisi serta memiliki saham mayoritas sejumlah produsen mobil besar seperti Jaguar, Aston Martin, Volvo, Land Rover, hingga Mazda. Di samping itu, ia juga berkecimpung dalam bidang pembuatan kapal, konstruksi rumah, pertanian dan perkebunan, serta siaran radio hingga penerbangan. Kekayaan fantastis. Beberapa di antara orang terkaya dunia memiliki harta yang setara atau bahkan lebih besar dari pendapatan suatu negara. Pada saat ini, kekayaan salah satu orang terkaya dunia, Jeff Bezos, misalnya, mencapai 191 miliar US dollar. Namun kekayaan Jeff Bezos itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang kaya di masa lalu yang jauh melampaui kekayaan orang-orang saat ini. Mengutip laporan dari Brilio.net, salah satu orang terkaya itu adalah Henry Ford yang paling menonjol dalam bisnis Amerika Serikat. Pada akhir abad 19, ia berhasil melambungkan penjualan mobilnya dari sekitar 18.000 unit menjadi 1 juta unit. Dengan mempertimbangkan segala aspek termasuk inflasi, maka kekayaan pribadi yang ia miliki sebesar 200 miliar US dollar atau setara dengan 2,8 kuadriliun rupiah. Sungguh angka yang fantastis untuk sebuah kekayaan yang pada saat itu harga tak sebesar sekarang ini. Revolusi industri Amerika. Sosok Henry Ford termasuk orang yang sangat berjasa untuk kemajuan Amerika Serikat sebab melalui inovasinya, ia telah merevolusi industri Amerika. Melansir History.com, Henry Ford telah berhasil menginovasi produksi dan tenaga kerja. Melalui mobil Model T, ia sukses mendapatkan pesanan yang jauh lebih banyak daripada yang bisa dipenuhi perusahaan. Hasilnya, ia mempraktikkan teknik produksi massal yang telah merevolusi industri Amerika, termasuk penggunaan pabrik besar, produksi massal yang mengurangi waktu yang dibutuhkan, yang memungkinkan biaya tetap rendah. Caranya dengan meningkatkan upah sebanyak $5 dalam 8 jam kerja telah menetapkan standarisasi industri. Hingga pada tahun 1927, ia memindahkan produksi ke kompleks industri besar yang ia bangun sepanjang tepi sungai Rouge di Dearborn, Michigan. Pabrik tersebut mencakup pabrik kaca, pabrik baja, jalur perakitan, dan semua komponen lain yang dibutuhkan untuk produksi otomotif. Pada tahun yang sama, Ford menghentikan produksi Model T dan memperkenalkan Model A yang baru, yang menampilkan tenaga kuda dan rem yang lebih baik. Pada saat itu, perusahaan telah memproduksi sekitar 15 juta unit Model T, menjadikan Ford Motor Company menjadi pabrikan terbesar di dunia dan dapat beroperasi di seluruh dunia. Simpatisan Nazi. Henry Ford diduga memiliki hubungan dengan rezim Nazi. Melansir laman idntimes.com, memasuki tahun 1920, ia pernah memberikan keterangan saat wawancara dengan New York World tentang pandangan antisemit dengan menyebut Yahudi Internasional sebagai ancaman dan menuduh mereka sebagai dalang di balik pecahnya Perang Dunia I. New York Times juga menerbitkan sebuah artikel yang menyebutkan kalau Adolf Hitler memiliki foto besar Henry Ford di dinding kantornya. Bukti kekaguman ini menemui titik terang saat Hitler benar-benar menyebutkan nama Henry Ford dalam sebuah bukunya. Mein Kampf menyebutkan Ford sebagai pria lajang yang hebat dan masih merasakan kebebasan sepenuhnya dari ancaman Yahudi. Pada tahun 1938, hanya setahun sebelum Hitler menginvasi Polandia, Ford dianugerahi Grand Cross of the German Eagle, medali tertinggi untuk seorang yang bukan berasal dari Jerman, dan Ford menjadi satu-satunya warga Amerika Serikat yang menerima penghargaan tersebut. Henry Ford meninggal di usianya yang ke-83 tahun pada 7 April 1947. Kumpulan artikel milik Ford, The International Jew, juga dibawa selama pengadilan Nuremberg setelah berakhirnya Perang Dunia II sebagai bagian dari retorika antisemit. Itulah tadi sejumlah fakta dari Henry Ford hari ulang tahunnya yang dirayakan sebagai Hari Henry Ford di seluruh dunia.